بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على وجه الكمال وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan maha tinggi, yang telah menciptakan kita semua dan memberikan aturan-aturan dalam kehidupan kita di dunia, yaitu kitab Allah Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah beliau. Saudara sekalian rahmat Allah, mari kita melanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Quran. Kita sampai pada ayat 121 dari suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, yaitu Alkitab, mereka telah membacanya haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika, mereka itulah, yu'minuna bih, beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur ingkar kepadanya, faulaika,
maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsirnya para ulama menyebutkan, sebagian mufassirin menyebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Karena kaum Yahudi juga membaca kitab mereka. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini berbicara tentang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengambil petunjuk atau dalil bahwa sebagian para sahabat Rasulullah membaca ayat Quran seperti Umar bin Khattab. Dia membaca ayat-ayat itu dan berhenti dalam satu ayat yang berisikan tentang surga. Mereka berhenti di ayat tersebut dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Karena itu sahabat mengatakan, menyebutkan dalam ayat ini, menceritakan kebiasaan sahabat Rasulullah SAW, kalau membaca Quran itu pas ayat-ayat rahmat berhenti pada ayat rahmat itu, bermohon pada Allah rahmatnya dan mohon pada Allah surganya. Lalu sahabat membaca alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, lalu mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut haqqa tilawatih, adalah si pembaca menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, persis seperti ketika ayat diturunkan, dan tidak mengubah kalimat-kalimatnya serta tidak mentakwilkan, menafsirkan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita diberi kitab suci Al-Qur'anul Karim, berarti itu kewajiban bagi semua umat Islam, dia harus memiliki kitab suci Al-Quran. Kalau sudah memiliki kitab suci Al-Quran, maka hendaklah dia tanyakan pada dirinya, sudah bisa membaca apa belum. Kalau sudah bisa membaca, tanyakan lagi pada dirinya, apakah sudah benar bacaannya. Kalau sudah benar, apakah dia sudah mengerti maksud-maksud kitab Allah Quran yang dibaca itu. Kalau sudah memahami, maka kemudian lanjutkan dengan mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, maka hendaklah mereka itu menyampaikan Quran kepada orang lain. Makanya kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah yang dia khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan juga mengajarkan kepada orang lain. Sudah sekian rahmati Allah, hidup kaum muslimin ini akan tentram dan damai dengan Al-Quran. Jadi kalau misalnya didapati orang-orang beriman diliputi kegelapan dan kesuraman dalam kehidupan mereka, itu bisa ditanyakan posisi mereka dengan kitab Al-Quran itu seperti apa. Karena Al-Quran ini tuntunan. Banyak di antara kaum muslimin itu tidak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat kitab sucinya Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW
menyebut Al-Quran ini adalah hablullah, tali Allah. Seperti dituturkan dalam sebuah sabdanya, an Abi Shuraih Al-Khuzai, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abshir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Shuraih Al-Khuzai berkata, Rasulullah keluar menemui kami lalu berkata, abshiru, gembiralah kalian, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bukankah kalian telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusannya? Qalu, sahabat berkata, na'am, betul ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, qala fa inna hadzal Qur'an sababun tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Hadis ini tertera dalam riwayat Ibnu Hibban, juga dalam Tabrani. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali Allah yang ujungnya berada di tangan Allah dan ujung yang lain berada di tangan kalian. Jadi kalau kita membaca Quran dengan penuh penghayatan dan kekhusyuan, itu terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berinteraksi dengannya. Lalu Nabi berkata, peganglah dengan kuat dan sungguh kalian tidak akan sesat dan tidak akan binasa selamanya. Ya, hadis riwayat Ibnu Hibban. Sudah sekali rahmati Allah. Jadi dengan cara mengemban Al-Quran ini, menjaga batasan-batasan hukumnya supaya kita memiliki keberuntungan di dalam kehidupan ini. Sudah sekali rahmat Allah. Karena itu seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa Islam ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita, rahmatnya adalah Al-Quran. Sehingga kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, berarti kita selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, yuqalu lisabihil Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, dikatakan pada pembaca Al-Quran, bacalah dengan tartil, naiklah dan bacalah sebagaimana engkau dahulu membacanya dengan tartil waktu dalam kehidupan dunia. Karena sesungguhnya derajat dan kedudukanmu itu pada akhir yang engkau baca. Saudara sekalian, Rasulullah juga mengatakan memang di zaman Rasulullah, kata Nabi, kalian sahabatku itu terkena zaman yang sangat baik, di mana saat itu kata Nabi SAW kepada sahabat, banyak fuqaha, ya, banyak fuqaha yang ahli agama, berarti dia memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sedikit yang khutbah, ya, khutbah itu penceramah. Dan sedikit pula orang-orang yang mewarnai Al-Quran itu dengan lagu-lagu, sedikit sekali. Namun kata Nabi, ba'dakum, setelah kalian nanti kau akan menemui orang-orang itu sedikit fuqaha, tapi orang-orang yang mewarnai bacaan Quran dengan berbagai model itu banyak sekali, kata Rasulullah SAW. Ya seperti sekarang terjadi, ya. Tapi fuqaha sedikit dan khutbah banyak. Khutbah ini orang ahli pidato.
walaupun tidak begitu dalam ilmunya, ya tidak bahar Quran dan sunnahnya, tapi membaca saja dia sudah bisa pidato, termasuk motivator. Jadi mengenai hukum-hukum Quran belum tentu dia mengerti, ya. Ini disebutkan kata Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya seperti dituturkan Abdullah bin Mas'ud, sekarang kan banyak orang-orang yang menghafal Quran, ya, bermunculan darut tahfidz, yaitu sesungguhnya baik saja, cuma harus porsinya harus disesuaikan. Bukan hanya banyak orang-orang hafid Quran, tapi juga harus banyak fuqaha yang memahami Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, penghafal Quran itu bukan sekedar hafal huruf-hurufnya, tetapi melaksanakan ketentuan-ketentuan. Qala Ibnu Mas'ud, laisa hifdzul Quran bi hifdzil huruf, walakin bi iqamati hududih. Kata Ibnu Mas'ud, bukanlah orang yang hafal Quran itu adalah orang yang menjaga huruf-hurufnya, tapi orang yang hafal Quran itu hakikatnya adalah bi iqamati hududih, menjaga hukum-hukumnya. Ini bukan sekedar melagu-lagukan saja, ya. Nah, dari situlah para ulama, kalau kita membaca Quran itu dibutuhkan kita bukan sekedar indah-indahan suara dan lagu, tapi perlu bertadabbur dengan tilawahnya tadi. Karena Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah di dalam surah Muhammad ayat 24, mengapa mereka tidak bertadabbur, merenungkan isi Al-Quran itu, atau dalam hatinya itu sudah ada tutupan, ya, terkunci. Bagaimana maksudnya tadabbur ini dengan tilawah Quran ini? Tadabbur itu menurut ulama memahami ayat-ayat yang dibaca disertai dengan konsentrasi hati, kehusuan anggota badan dalam dan mengamalkan tuntunannya, ya. Kan diperlukan konsentrasi, kehusuan anggota badan. Sampai Syekh Jurjawi di dalam bukunya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, seorang itu haram ketika ada orang membaca Quran di sisinya dia sedang merokok. Sebab apa? Orang membaca Quran itu adalah munajat, ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak langsung Al-Quran, tapi dibaca tuh kitab tafsir, ya, nggak boleh sambil merokok, ya, karena itu interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitabnya Profesor Jurjawi dalam bukunya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, ya, hikmah syariat dan filsafahnya. Nah, ini tadabbur ini dengan tilawatul Quran. Bagaimana caranya? Hati kita memikirkan makna apa yang dilafadzkan oleh lesan kita. Lalu dia harus mengetahui makna tiap-tiap ayat yang dibaca. Dia tidak boleh beralih ke ayat lainnya sehingga mengetahui makna dan arti yang ditilawahi, yang dibaca itu tadi. Karena faktanya sekarang sudah sekalian tidak benar-benar haqqa tilawatih, ya. Di orang bisa baca Quran sekali duduk itu hatam 30 juz, 30 orang dibagi per juz. Itu bisa, ya, menghatamkan Quran di 1 jam. Dan Rasulullah SAW melarang kita hatam Quran itu kurang dari 3 hari, khawatir tidak memahami isinya. Terus dikecualikan bulan Ramadan, ya, silakan kalau bulan Ramadan hatam berapa kali saja, karena itu memiliki keutamaan yang khusus di bulan yang
mulia tadi ya. Ini faktanya banyak manusia meninggalkan Al-Quran, menukar dengan sesuatu yang tidak berguna. Sudah sekalian rahmatullah, ada yang menghatamkan seluruhnya tanpa memahami isi makna yang dicakup. Bahkan ada yang itu berkumpul hanya membaca Quran kalau ada yang hajat atau ada kematian. Ya, mestinya kita setiap hari berinteraksi dengan Quran, itu disebut oleh Allah haqqa tilawatih. Bahkan Quran ini sudah berubah fungsi, digantungkan di rumah-rumah untuk security, ya kan, itu sudah beda tujuan. Kebanyakan gitu ya. Padahal itu bukan dikalungkan atau dibuat sabu atau digantungkan di toko untuk penglaris, tapi ditadaburi, dibaca ya. Ini betapa banyak membaca Quran sedangkan Al-Quran itu melaknat kepadanya ya. Ini karena tujuan-tujuan duniawi. Betapa banyak orang-orang dolim, pendusta, lagi sombong membaca Quran. Ya, Al-Quran itu sendiri melaknatnya dia. Ya. Jadi Allah mengatakan ini, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah atas orang-orang yang dolim. Dia hanya Quran itu untuk ngalap berkah aja, ya, untuk ngalap berkah. Sementara dia tidak pernah berubah posisinya menjadi setelah dolim itu menjadi baik. Tetap hanya membaca Quran untuk ngalap berkah. Tidak berubah dirinya menuju kebaikan-kebaikan ya, karena tidak ditadaburi untuk ditaati. Sehingga apa? Quran itu melaknat dirinya ya. Saudara sekalian, bagaimana cara kita dalam bertilawah itu haqqa tilawatih, dengan tadabbur yang sebenar-benarnya? Karena itu ulama mengatakan ada hal yang bisa membuat kita ini terbantu di dalam bertadabbur, merenungkan dan memikirkan isinya. Itu pertama, orang yang ikhlas di dalam niatnya ya. Ikhlas ini asas yang absolut di dalam beramal dan beribadah. Karena setiap muslim harus meniatkan dirinya, memurnikan niat ikhlas karena Allah dalam tadabbur dan memahami Al-Quran, supaya kita disebut oleh Allah yatlunahu haqqa tilawat, orang-orang membaca Quran dengan sebenar-benarnya membaca, sehingga kita memiliki kedudukan yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan jangan ada terkontaminasi dengan urusan dunia di dalam membaca Al-Quran, termasuk amal apa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, niatnya memang untuk dunia, aku beri dia, dan dia di akhirat tidak beroleh balasan yang baik ya. Ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata ulama, supaya kita haqqa tilawatih, di dalam membacanya itu betul-betul bertadabbur, hendaklah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai yang dibaca. Sudah sekian rahmati Allah, seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, bila seseorang itu ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Dan siapa yang ingin mengajak bicara Allah, dirikan sholat. Sholat itu juga ada bacaan Qurannya. Jadi ini kita harus betul-betul mencintai Al-Quran. Kalau kita mencintai Al-Quran, berarti kita mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Karena cinta terhadap Al-Quran ini berarti pula
cinta kepada yang memfirmankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul mengagungkan Allah di dalam bacaan kita supaya kita disebut orang-orang yang rindu dengan Allah, rindu dengan bacaan Quran. Saudara sekalian rahmati Allah, dengan begitu kita bisa bertadabbur Al-Quran. Kemudian sahabat Rasulullah SAW mengatakan, bila ada seorang sahabat lain membawa tulisan Quran, itu mereka cepat mengagungkan Allah. Ini adalah ayat-ayat, ini adalah firman Allah. Itu begitu sahabat Rasulullah SAW. Begitu mengagungkan. Jadi sampai tulisannya saja tidak boleh ditaruh sembarangan. Ya. Kan Quran ini firmannya Allah, jadi nggak boleh ditaruh sembarangan. Karena jangankan Al-Qurannya, lafaz Allah saja itu tidak boleh diletakkan di bawah. Sampai cincin Rasulullah ada tulisannya Allah tuh, Muhammadun Rasulullah. Ini kalau masuk toilet copot ya cincin Rasulullah itu. Ketika Rasul wafat, cincin itu dipegang Abu Bakar Siddiq. Lalu kalau masuk jamban toilet copot juga seperti Rasulullah ya. Abu Bakar meninggal dipegang Umar bin Khattab. Begitu juga dicopot karena ada lafaz Allah seperti Quran. Lalu Umar meninggal dunia dipegang oleh Utsman bin Affan. Lalu sering juga dicopot kalau masuk toilet. Sering dicopot itu jatuh di sumur namanya Bi'ru Aris. Sumur Aris sampai hari ini tidak ketemu ya. Itu ada dalam sejarah ya. Sudah sekalian, jadi betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita membaca dan mentadabburinya. Kemudian hati berkonsentrasi dan khusyuk. Ini langkah berikutnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasang pendengaran ketika membaca Al-Quran, juga ketika mendengar bacaan Quran dari lisan orang lain, supaya memiliki semangat, gak dikeraskan ya. Kalaupun misalnya supaya tidak mengganggu orang, lesan ini dilafatkan, walaupun tidak harus keras ya, jahar, tapi lesan dilafatkan, karena ini termasuk bagian bertadabbur ketika membaca Al-Quran Karim. Lalu saudara sekalian, dalam tilawah kita, supaya kita betul-betul tadabbur, hendaklah kita banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi kemaksiatan. Karena tidak bisa maksiat itu tidak lekas dihilangkan dari diri kita sementara kita ini selalu membaca Quran. Jadi terus-menerus bertobat. Karena Allah mengatakan di dalam surah Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan mereka itu ada ron itu kotoran di dalam hatinya sebab maksiat, dari sebab dosa yang mereka lakukan. Jadi ketika kita membaca Quran ini harus betul-betul bertobat. Kalau kita bertobat itu pada Allah, nanti akan muncul kekhusyuan kita dan tadabbur itu bisa kita laksanakan dengan sebenar-benarnya. Ada seorang teman yang dia berdakwah di daerah mana? Dulu ada Doli itu ya. Ada teman saya Ustadz yang dakwah di Doli. Mereka ini kemudian diadakan lomba MTQ, tingkat prostitusi Doli ya. Rupanya setelah diperhatikan
Banyak yang pinter baca Quran. Ya. Setelah baca Quran itu ya ada yang juara. Ya. Terus tanya pada Ustadz itu, teman saya, Ustadz, setelah saya baca Quran ini apa saya boleh berdoa? Oh boleh. Saya mau berdoa supaya banyak pasien saya. Loh ini membaca Quran ini belum tobat, ya, hanya pinter saja. Hanya setelah dia itu dapat pasien, kemudian dia mandi di malam itu ngaji Quran lagi, setelah itu dia berdandan keluar lagi. Ini nggak bisa, ini interaksi dengan Allah sesungguhnya nggak bisa. Hanya lesan ini aja, ya secara lahiriah. Jadi ulama menetapkan supaya kita haqqa tilawati, benar-benar membaca Al-Quran dan bertadabbur, taubat dan jauhi kemaksiatan. Orang yang berpenyakit hati ini akibat maksiat akan dijauhkan dari haqqa tilawati dan tidak bisa bertabur dengan Al-Quran Karim. Mengapa? Ini terhalangi jalan menuju takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga saudara sekalian, ya, kemaksiatan itu bisa Quran kita ini tidak lekat di hati kalau maksiat. Dan saya itu pernah ya, pas saya mengantar jamaah ke ke Mekah, cuma mampir di Hong Kong itu setengah hari, ya setengah hari. Memang pakai pesawat KT Pasifik ya, itu di Hong Kong itu. Nah, di perjalanan di pesawat itu supaya kita ini sedang istirahat itu murojaah. Biasanya saya itu takut hilang itu, bacaan saya itu takut hilang murojaah surat Ar-Rahman. Tapi begitu saya membaca itu agak terpejam mata saya. Terus saya dibangunkan seorang pramugari. Dia naik di atas saya. Akhirnya hafalan saya berhenti. Lihat udle. Nggak sengaja, ya. Jadi nggak sengaja kelihatan gini. Tapi kok terus itu loh. Belum berpaling itu. Dia naik malah di atas saya. Jadi tersingkap kelihatan udele. Jadi saya melihat itu, apa itu ya? Loh, udele wong naik di sini karena saya itu membacanya agak merem pertama kali. Dia tanya saya itu dia tas-tas itu, "This is yours?" Bahasa Inggrisnya gitu lah saya kira-kira ya. Terus saya jawabnya, "Yes, mine." Ya tekku itu loh. Tapi tekku ndelok udele terus aku. Akhirnya ini mulanya nggak sengaja tapi terikut pandangan ini. Kayaknya dia pergi, saya teruskan hafalan tuh hilang. Ya. Nggak bisa tuh ya. Babi ayya ala irabbikum matukadziban muter nang kono. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Loh, nikmat sing endi ku mau ya? Betul itu. Itu merasakan Quran enggak bisa bertadabbur itu kalau sudah maksiat ya. Mulanya memang enggak sengaja, tapi kok karena kaget itu. Iki kok ana wong nang ndukur ini, naik gitu loh ya. Insyaallah. Itu ini akhirnya baca itu terus. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Terusannya enggak bisa. Ya, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Diulang itu terus. Enggak nyambung ya, insyaallah. Itu loh kenyataan ya. Dia harus betul-betul tobat, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bisa mengurangi hafalan, bisa hilang ya. Nah, itu terus para ulama kalau kita ingin haqqa tilawati dan bertadabbur dengan Quran,
jauhilah musik dan nyanyian. Wah, berat ya. Iya. Nyanyian musik itu bah di tanah kita Indonesia, di tanah Arab itu kena semua ya. Musik dan nyanyian bisa menghalangi bertadabbur Al-Qur'an. Karena kata ulama, nyanyian dan musik ini adalah kemaksiatan yang paling bahaya, bisa menghalang-halangi seorang di dalam bertadabbur ayat Quran. Sebab nyanyian dan tadabbur Quran keduanya itu kontradiksi. Sekali kita ini nyanyi, bermusik, maka tidak bisa dihentikan. Quran kita ini akan malas untuk dibuka. Betul loh, coba rasakan ya. Ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Dia mengatakan ini. Dan dijadikan ini sebagai tipu daya setan, perangkap setan yang terbesar. Kata Ibnu Qayyim, hubbul kitabi wa hubbu ahnalil ghina fi qalbi abdin laisa yajtami'ani. Kata Ibnu Qayyim, mencintai Quran dan mencintai irama nyanyian tidak akan bersatu di dalam hati seorang hamba ya. Pasti itu nanti dikalahkan. Orang akan menjama Quran, membacanya kembali, dia nanti tergiring lagi hatinya untuk mencari nyanyian dan musik lagi, dan habis waktunya untuk itu. Makanya kita lihat anak-anak Islam itu ketika dia betul-betul menghafal Quran, ketika mau divaksin itu ya, dia terdengar nyanyian musik, disumpel semuanya ya. Bukan ekstrem, memang begitu itu, supaya Quran itu tidak terbuang di hati mereka. Jadi ini kata Allah ya, sebetul-betulnya haqqa tilawati ini adalah maksudnya bukan sekedar bacaan, tapi bertadabbur, tapi juga memahami dan mengamalkan isinya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang beriman dengan Alkitab. Wa may yakfur bi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur dengannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Saudara sekalian rahmatullah, lalu pada ayat selanjutnya di ayat 122, ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah melebihkan kalian 'alal 'alamin, atas seluruh alam. Ini ulama menafsirkan, jadi wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku sesungguhnya melebihkan kalian atas seluruh alam, fi zamani, di zamannya. Kalau setelah itu adalah kata Rasulullah, kalian umat Islam itu yang terbaik. Seperti Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surah Ali Imran ayat 110 ya. 110. Kalian itu adalah terbaik. Dan kalian ini umat Islam sejak zaman sahabat sampai kita, sampai akhir zaman. Walaupun mungkin kita tidak seperti sahabat-sahabat Rasulullah, tapi ayat ini pujiannya kepada kita ya. Walaupun kita belum bersesuaian seperti sahabat Rasulullah, generasi yang terbaik. Dan apa kata Imam Malik, kalau kita ingin memperbaiki umat ini yang akhir ini, supaya meniru kesuksesan generasi pertama, yaitu Nabi dan sahabat. Kata Imam Malik, la yusliha akhiru hadil ummah illa aslaha awwaluha. Tidak akan sukses kaum atau umat yang akhir zaman ini, melainkan dia harus meniru jalan yang ditempuh menjadi sukses, yaitu generasi pertama ya, Nabi dan para sahabat. Saudara sekalian, jadi ini kita yang terbaik, ini orang-orang Israel itu dilebihkan oleh Allah
sesuai zamannya. Dan kita yang terbaik, inna akramakum indallahi atqakum, dan itu pujian Allah kepada kita semua. Kalau misalnya kita tidak serupa, tidak sama dengan sahabat Rasulullah, maka ayat itu tetap oleh Allah diturunkan dan ditujukan pada kita. Itu artinya pujian Allah kepada kita tidak gratis. Harus kita mematutkan diri seperti kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Dan ulama mengatakan begitu pula orang-orang Yahudi itu dilebihkan Allah di dalam sejarah ya menjadi umat yang unggul. Itu rupanya juga tidak serta-merta mereka berupaya menjadi terbaik ya. Sampai ini kalau kita membaca itu bagaimana cerdas ala Yahudi ya. Cerdas ala Yahudi. Sampai mereka itu memproduksi rokok tapi mereka tidak merokok. Sampai begitu, cerdas ala Yahudi. Karena menurut mereka merokok itu mengurangi kecerdasan. Nanti takut kalah. Sehingga kalau ada yang merokok itu orang Yahudi sedang merokok, ada wanita hamil itu lewat, dia harus matiin. Sampai seperti itu, cerdas ala Yahudi. Karena itu ya sampai ada ungkapan siapa pengamat militer itu Said Salim ya. Mengapa orang Yahudi itu masih eksis menang sampai hari ini? Padahal di benua Arab yang banyak itu ya. Terus mengapa orang-orang Nasrani itu bisa eksis di Semenanjung Malaka, di dekat Melayu yang mayoritas Muslim, Indonesia, Brunei, Malaysia. Kenapa kok mereka itu jadi kuat? Itu tidak serta-merta karena mereka memiliki rasa takut katanya. Orang Yahudi memiliki rasa takut sehingga dia menata dirinya supaya tidak kalah dengan bangsa Arab yang Muslim yang besar di benua itu. Ya, punya rasa takut sehingga dia memprogram, merencanakan melawan musuhnya ya kita ini yang dianggap musuh. Begitu pula orang-orang Nasrani bisa eksis Singapura ya di tengah-tengah negeri Melayu, Indonesia, Brunei, Malaysia. Karena punya rasa takut kalah sehingga mereka berbenah diri. Nah, umat Islam ini sering kalah karena tidak merasa takut kepada Tuhan aja tidak takut. Betul ya, ini menurut Profesor Said Salim ini analisanya. Setelah disumpah dengan Quran ini, ya tidak benar-benar hakko tilawati. Hanya disumpah di Quran, setelah itu dilanggarnya Quran. Iya, betul, kita kalah terus. Ini buru-buru mau bertadabbur. Quran cuma untuk itu aja ya. Untuk disumpah dengan mushaf Quran. Setelah itu nggak takut pada Tuhan. Orang-orang Yahudi Nasrani takut kalah sehingga mereka itu memperbaiki dirinya. Kalau enggak dikeremus katanya gitu. Nah, umat Islam ini banyak yang nggak takut pada Tuhan aja nggak takut. Sehingga sering kalah ya. Jadi ini peringatan buat kita. Orang-orang Bani Israel itu Allah memang diunggulkan. Sampai ada yang bertanya, umat-umat dahulu kala dibinasakan. Kaum Lut habis di Madian, kaum Nabi Syuaib itu dibinasakan, kaum Ad dibinasakan. Kenapa kok masih ada orang Yahudi? Itu sisa untuk kalian, ya. Di akhir zaman itu perang melawan Yahudi. Pimpinannya itu adalah Dajjal, ya. 70.000 orang-orang dari orang Persia, Khurasan dan Isfahan itu dalam sunnah Nabi itu semuanya akan berkiblat kepada Dajjal ya. Sampai sekarang ini jadi mereka menata diri, punya perencanaan. Sampai sekarang itu orang-orang Yahudi yang ada di Amerika lambang persatuannya itu adalah uang $1 Amerika ya. Yang warnanya tidak pernah berubah, green dollar, $1 itu. Itu
mereka jadi simbolnya itu uang $1 yang warnanya hijau. Itu melihatnya mereka dengan terbalik dari cermin. Di situ akan muncul tulisan $1. Kalau dilihat dari cermin itu muncul Dajjal. Our Dajjal itu. Dajjal kita. Itu coba lihat nanti. Dicek coba yang saya katakan ini. Nanti kan benar. Itu persatuan orang-orang Yahudi. Begitu kuatnya, bisa kuat lobby di Amerika itu bisa kuat, bisa menguasai. Itu kelebihan sampai hari ini. Nanti akan berhadapan dengan umat Islam dan kita harus mematutkan diri menjadi orang-orang yang menang, ya, yang memiliki syarat-syarat kemenangan. Bukan diam aja, senjatanya Al-Quran ini, ya. Senjatanya Quran. Sampai orang-orang barat mereka mengatakan selama Al-Quran ini masih berada di tangan kaum muslimin dan dipraktekkan dalam kehidupan mereka, jangan harap kita bisa mengalahkan mereka. Itu mereka mengatakan begitu. Hanya ini umat Islam yang mayoritas tidak berkiblat kepada ajarannya sendiri, ya. Makanya disebut limada ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal ghurbiyun. Mengapa umat Islam ini mundur dan orang-orang Eropa maju gitu. Sebab orang-orang Eropa itu maju di dalam teknologi dan ilmu tentang kehidupan dunia, mereka meninggalkan Bible mereka. Orang Islam mundur itu karena meninggalkan Al-Qur'annya. Ya, sama-sama meninggalkan. Mereka meninggalkan Bible, beralih ke iptek, pengetahuan dunia, dan kita mundur, kalah sebab kita meninggalkan Al-Qur'an Karim. Yaitu diantaranya, ya. Jadi saudara sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang Yahudi di zamannya, tidak serta-merta mereka berupaya ya menjadi orang yang terbaik, ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya, monggo. Ya, ini generasi hamalatul Quran yang mengemban misi Al-Quran itu memang tidak bisa serta-merta, harus diberi motivasi, harus diberi sugesti. Orang-orang generasi tua yang sudah dia istiqomah mempelajari Islam itu jangan egois. Dia mementingkan dirinya aja yang maju. Ajaklah anak-anaknya, cucu-cucunya kembali kepada ajaran Islam, ya. Dan itu betul-betul harus dikontrol. Penyakit sekarang itu berhala yang bentuknya kotak itu harus dikurangi, kalau bisa itu jangan dianggap penting, ya. Tapi fokus kepada ajaran Islam, yaitu kembali mungkin ke masjid. Jadi kita yang generasi tua, jadi maksud saya jangan egois, mementingkan kebaikan diri aja. Ajaklah keluarga kita, ya, keluarga kita, terus kemudian anak cucu kita, mungkin saudara-saudara yang lain, untuk betul-betul mencintai ajaran Allah Al-Quran ini, supaya kita kuat di dalam akidah, kuat dalam ibadah, dan kuat di dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini karena tantangannya itu memang besar, ya, godaannya itu banyak, karena mereka mungkin belum termotivasi, diberi sugesti, ya, terus dihimbau terus menerus, nggak boleh bosan, karena nanti akan
tercipta ini orang-orang yang hamalatul Quran, mengemban Quran itu dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang oleh Allah itu dicerca, ya. Alladzina humilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Kata Allah, orang-orang yang mereka itu mengemban kitab Taurat tetapi tidak mau membacanya, mempelajarinya, itu seperti himar, kata Allah, yang memikul kitab suci. Membawa, dia sudah dikasih Allah aturan, diberi tuntunan, pedoman, tapi nggak dipakai. Orang Yahudi juga begitu. Kata Ibnu Abbas, jangan hanya ini yang salah itu Yahudi aja. Kita juga demikian, diberi beban, yaitu pedoman kitab suci Quran. Manakala kita mau mempelajarinya aja nggak mau, ya. Membaca aja nggak mau, apalagi mau untuk mengamalkan dan taat kepada tuntunan Quran, ya. Jadi semoga ini kita memulai kembali, ya, mengajak saudara-saudara muslim yang lain untuk menatap akhir zaman itu semakin berat tantangannya, ya. Itu jalan satu-satunya itu betul-betul kita berpedoman dengan kitab suci Quran yang dimulai dengan itu membacanya, memahaminya, mengamalkannya dan mengajarkannya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.